wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama kita di siaran santri yang pastinya di Sabar Santri Bicara. Untuk episode pada sore hari ini sengaja kita mengambil tema yaitu adalah Hari Santri yang tepat pada tanggal 22 Oktober 2020. Dan pada sore hari ini juga kita sudah kedatangan di studio kami dua orang hebat yang sudah aktif di Kota Depok. Yang sebelah saya perkenalkan ada Bung Roni Sondri. Ya. Beliau adalah salah satu pimpinan umum Harian Sederhana. Jadi kalau teman-teman nih tahu media koran yang ada di Depok, itu pasti tahu Harian Sederhana. Dan yang pakai baju putih juga ada saudara kita Bung Budi Mawardi. Beliau adalah CEO dari Kanesatur yang berada di Kota Depok. Oke, mengenai Hari Santri nih, Bang Ron, Bung apa Bang nih enaknya? Bung kali ya? Bang aja lah. Bang aja ya. Nah, Hari Santri tepat pada tanggal 22 Oktober nih. Sebagai abang ini kan ibarat kata juga alumni Pondok Pesantren Gontor lah ya. Iya. Nah, apa sih abang melihat yang sudah dilakukan santri, alumni santri atau juga santri sendiri di Kota Depok nih? Ya, kalau saya lihat ya, memang secara media boleh dikatakan kegiatan-kegiatan santri ini kan tidak terlalu boleh dikatakan menjadi sebuah berita yang seksi lah, kan gitu kan. Makanya mungkin dengan adanya Hari Santri ini sehingga boleh dikatakan santri-santri yang kemarin ini boleh dikatakan tenggelam sudah saatnya ini muncul ke permukaan lah, kan gitu. Oh, oke. Jadi media-media pun juga kita harapkan juga dengan kegiatan-kegiatan santri ini mereka mensupport dari sisi media partnership-nya lah, kan gitu. Karena yang saya perhatikan selama ini kan pemberitaan media ini kan untuk santri secara khususnya ini kan masih limit ya. Masih minim lah ya. Masih minim untuk hal itu. Jadi berharap kedepannya ini media-media lebih memperhatikan juga gitu loh. Oke. Makanya kami ini dari Harian Sederhana ini ya secara koran lokal di Depok kami sangat supporting dengan kegiatan santri yang ada di Depok. Salah satunya ini boleh dikatakan semacam kayak IKSD ya, Ikatan Keluarga Santri Depok, yang kemudian punya channel sendiri, dan kemudian kita juga boleh dikatakan ayo kalau ingin berpartner dengan kami juga welcome lah. Oke. Gitu. Dalam arti ketika tadi Bang Roni bilang IKSD dan juga siaran santri sudah punya channel. Dalam arti bukan hanya santri-santri yang udah tua atau juga berarti milenial juga dong. Iya, kalau bicara santri ini kan kategori santri kan orang yang pernah mondok. Oke. Kan gitu kan, terlepas dia tua, muda. Intinya versi kami ini ya barang siapapun yang pernah mondok di pesantren kan gitu kan, itu adalah santri. Yang dulu santri menjadi kacamatanya ini kalau di orang-orang terdahulu bahwasanya identik dengan sarungan. Oke, kan gitu kan. agak tabu lah orang-orang. Iya, dan kemudian identik dengan ngajar agama, kan itu. Dan kemudian identik ya artinya identitas santri ini kan ya semacam udah hidupnya hanyalah berdakwah, kan begitu. Oke. Tapi kan di balik itu kan sebenarnya santri itu kan tidak bicara hanya sekitar dakwah saja, kan gitu kan. Kalau misalkan kawan-kawan saya ini yang kebetulan juga jebolan salah satu pesantren kan gitu kan, bermain di sisi ekonomi juga ada. Iya, balik lagi kalau segi ekonomi, tahan dulu nih Bang Roni. Mas Budi atau Bang Budi nih ya. Bang Budi tadi bilang kan saya sempat memberitahukan kepada teman-teman bahwasannya Bang Budi ini bisnisnya menggeluti di travel ya, tour and travel. Nah, Bang Budi sendiri melihat nih sepak terjang santri apa sih yang sudah dilakukan di dunia travel khususnya di Kota Depok? Nah, terima kasih Bang Hafiz. Sebenarnya pesantren itu memang selalu mendidik santrinya itu ke arah entrepreneur ya. Jadi di sana itu bagaimana mental kita digodok. Jadi bagaimana kita bisa
Eh, kalau di masyarakat itu kan kadang kehidupan itu kan naik turun. Yes. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Nah, di situ nilai-nilai itulah yang diterapkan di pesantren. Sehingga kita pada saat keluar itu mental itu sudah terbentuk. Sehingga suatu saat kadang-kadang kita down itu kita sudah siap. Oke. Konsekuensi kehidupan pada saat kita down itu tidak semua loh, tidak semua orang kuat. Kadang-kadang mereka sudah di atas, tahu-tahu down ke bawah, banyak yang stres, banyak yang pengen bunuh diri. Nah, kalau di pesantren itu memang mental-mental itu dilatih di sana selama di pesantren. Makanya pada saat pas keluar pesantren itu itulah jiwa perjuangannya itu yang kita. Jadi kadang kami pernah juga pada saat usaha kita jatuh Down gitu ya. gitu ya. Dan itu cepat kita berpikir, wah bagaimana nih caranya agar supaya kita bisa eksis gitu. Nah, tadi Bang Roni sempat menyinggung masalah ekonomi. Tadi kan kita potong dulu nih ke Bang Budi. Nah, Bang Roni sendiri sudah lulus dari pesantren, terus juga sempat berbisnis. Apa pernah mengalami turun naik tentang ekonominya gitu, Bang? Kalau bicara bisnis, kalau turun naik artinya jatuh bangun itu udah pasti. Ya sekelas orang, ya mungkin boleh dikatakan ya sekelas Abu Rizal Bakri, saya pikir juga pasti dia punya turun naik kan gitu kan. Tapi kan yang tadi dibilang sama Bang Budi kan, kalau misalkan toh kita ini santri itu sudah dididik dari awal itu bicara kemandirian. Kita makan sendiri, nyuci sendiri kan begitu kan. Iya. Artinya kan sudah lepas dari keluarga itu di umur-umur sekitar berapa? 12 tahun kan gitu kan. SD gitu. Kita sudah lepas itu. Ya artinya kalau bisa dibilang anak seumuran seperti itu tapi kemudian dia nyantri bagaimana nih secara mental kan gitu Oke. kan. Nah, itu yang kemudian boleh dikatakan kenapa santri ini kalau secara mental itu dia tough kan gitu loh. Iya. Karena dari kecil dia sudah diberikan pendidikan dari para kiainya untuk bagaimana dia membentuk dirinya kan gitu loh. Karena pengalaman saya ya, kalau menurut saya hingga detik ini kalau bicara berapa sih persentase studi lah ya. Misalkan saya ini kan kebetulan juga S1 dan S2 juga sudah kan gitu kan. Tapi kan secara teori kalau menurut saya yang saya ingat paling berapa persen? Kalau bicara teori ya, mau teori yang ada di buku lah atau teori yang mana pula, saya yakin cuma sekitar 10-20% yang kita masih ingat kan gitu. Tapi kan rata-rata kan ini kan bicaranya pengalaman kan gitu kan. Dan pengalaman itu kan dibentuk oleh karakter kan gitu loh. Yes. Gitu loh. Dan kemudian karakter yang dibentuk oleh para kiai terhadap santrinya ini yang membentuk pada saat santri itu sudah lulus dan kemudian dia terjun ke dalam masyarakat dan kemudian problematika di masyarakat ini juga banyak dan itu yang kemudian perbedaan antara santri dan non santri ini cukup kental gitu. Oh, oke. Itu boleh dilihat dari sisi mentalnya saja lah kan gitu kan. Artinya santri kalau misalkan pun toh disuruh untuk berdakwah di tempat yang terpencil saya yakin sih sanggup. Tapi cobalah kalau misalkan non santri kan gitu suruh berdakwah ke tempat yang terpencil saya yakin sebulan 2 bulan pulang kan gitu kan begitu. Ini pada dasarnya gini Bang Hafiz. Jadi memang santri itu dari dulu, dari sebelum negara ini berdiri, mereka sudah pejuang ya. Sudah eksis berarti Sudah ya. eksis ya. Jadi membela negara, memerangi penjajah gitu kan. Sampai saat ini memang namanya santri itu identik dengan pejuang ya. Walau pejuang di medan perang maupun pejuang di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk misalkan nih nanti ada penonton kita dari milenial pengen tahu apa sih nilai-nilai perjuangan dari dua abang-abang kita ini. Mungkin dari Bang Budi duluan ya. Nilai perjuangan apa yang Bang Budi terima ketika di pesantren waktu jadi santri terus diterapkan ketika bermasyarakat? Iya, apa yang kata Bang Roni tadi ya, di pesantren itu apa-apa semua segala sesuatu kita urus sendiri ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu memang semua kita urus dengan diri kita sendiri. Jadi disitulah kalau
Jadi otak kita itu tiap hari diajak berpikir gitu loh. Dari bangun tidur sampai tidur kembali itu diajak berpikir. Bagaimana saya hari ini makan, apakah saya punya piring gitu. Kalau saya tidak punya piring, bagaimana saya bisa dapat, entah itu minjam dari kawan gitu. Kadang-kadang kalau di pesantren itu kita tidak punya gelas saja sampai kita bisa mikir bagaimana saya bisa minum. Satu-satunya jalan kalau kita tidak punya gelas ya piring jadikan gelas buat minum. Oh. Nah, sampai sedetail itu kita berpikir di sana gitu loh. Jadi menurut saya Berarti ada filosofinya dok. Filosofinya, Ya, iya. ketika kita minum pakai piring itu ada filosofinya dok. ada filosofinya. Jadi dalam keadaan apapun kita masih bisa eksis. Gitu. Oke. Untuk Bang Roni? Kalau saya sih bicara ini ya, kalau yang hingga detik ini ya, yang saya pegang itu bicara keikhlasan gitu loh. Oh. Saya belajar dari para kiai ya, terutama kiai Gontor lah kan gitu kan, bagaimana keikhlasan beliau dan kemudian perjuangan beliau untuk bicara masalah mendidik santrinya kan gitu kan, dan kemudian perjuangan juga dari sisi berdakwah, dari sisi agama juga gitu. Dan itu yang kemudian hingga detik ini saya juga boleh dikatakan masih kurang lah kan gitu kan, bicara keikhlasan. Makanya itu yang kemudian saya coba bawa ke dalam kehidupan saya sehari-hari kan gitu kan. Jadi artinya kita melakukan sesuatu apapun ya sudahlah, ikhlas kan gitu kan. Oke. Terlepas nanti ganjarannya apa ya itu nanti nomor 2 Oke. kan gitu. Yang penting kita kan bicaranya tentang masalah niat nih di awal. Niatan kita untuk apa? Dan insya Allah sih kalau misalkan niatan kita ini baik dan niatan ini memang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala apapun juga nanti apa tujuan kita untuk melakukan sesuatu nanti ada jalannya kok kan gitu kan. Cuma terkadang ini yang menjadi apa ya? Menjadi godaan ini kan pada saat keikhlasan kita ini diuji. Oh. Itu kan yang jadi masalah. Suka kita nggak fokus. Nah, itu gitu kan. Betul. Jadi gini Bang Abi, saya teringat dengan keikhlasan itu ada moto di Gontor itu berjasalah tapi jangan minta jasa. Ibaratnya kalau sekarang ini kan bekerja itu harus ada duitnya. Apapun diukur dengan duit, gitu loh. Tapi berjasalah, tapi jangan minta jasa. Kalau kita bekerja lebih dulu, dan kita ikhlas, orang itu akan menilai, gitu loh. Iya. Betul. Apakah ini orang hak dikasih ganjaran atau tidak, gitu loh. Gitu menurut saya. Nah, balik lagi nih di kota Depok ya. Kan kita juga Hari Santri berdekatan dengan Hari Sumpah Pemuda nih. Ya. Saya melihat dari abang-abang ini kan masih muda nih, kelihatan umur-umurnya kayak belum 50 lah ya. Bener nggak? Belum. Nah, mungkin Bang Roni nih, apa sih langkah yang akan dilakukan KSD bersama siaran santrinya untuk menggandeng milenial, itu juga masyarakat luas lah ibarat kata. Kalau bicara IKSD ya, awal berdirinya IKSD ini kan kalau bicara sejarah ini kan dari tahun 1993. Dan IKSD ini boleh dikatakan awalnya itu adalah perkumpulan dari para santri yang nyantren nih di Jawa Timur. Dan kemudian itu ada dari beberapa pondok pesantren dan kebetulan mereka berdomisili di Depok. Oh, oke. Awalnya gitu loh. Nah, itu berdiri tahun 93 dan kemudian pendirinya itu Ustadz Samsul Hadi kan gitu loh. Nah, kemudian ternyata kesini-sini teman-teman boleh dikatakan punya pemikiran kan gitu kan, punya pemikiran kenapa enggak kan gitu kan. Kemudian kita ini sebagai santri ini juga bisa berkontribusi terhadap masyarakat kan gitu kan, dan kemudian juga terhadap apalah daerah yang kita apa Tanah kelahiran kita lah. nah semacam kayak gitulah gitu loh. Jadi artinya IKSD ini kemudian muncul artinya dari pemikiran kawan-kawan ingin berkontribusi terhadap masyarakat secara luas. Makanya kemudian kalau bicara sisi milenialnya kita juga ada beberapa program kan gitu kan, bidang kerja kita juga sudah ada kan gitu loh. Ini kayak podcast gini kan bicara milenial kan Benar. gitu loh. Jadi artinya kan memang ini sudah bicara
bicara kehidupan milenial yang sehari-hari nih sudah online lah apa semua Benar, segalanya kan gitu loh. Dan kemudian juga ada yang sifatnya juga mungkin bicara dakwah, dan kemudian itu pengajian lah bentuknya gitu kan, apakah online atau offline gitu loh. Dan kemudian juga ada bicara yang sifatnya ekonomi kan gitu. Kalau bicara ekonomi, rencananya ini Ikatan Keluarga Santri Depok ini pengen punya koperasi. Oh, Rencananya, balik gitu. lagi ke tempat ekonomi nih ya, Betul, kan? betul. Nah, Gimana tuh Bang Budi kooperasinya? Kalau saya ini mengajak milenial itu saat ini, yuk bermental wirausaha. Betul. Saya tidak mengajak mereka itu untuk berwirausaha, tapi bermental wirausaha. Kenapa? Karena kalau kita bermental wirausaha, kita itu bekerja dengan inisiatif. Contoh, kita sebagai anggota DPR, anggota karyawan swasta, karyawan pegawai negeri. Kalau kita bermental wirausaha swasta, itu maksudnya adalah kita bekerja tidak disuruh, tidak diperintah gitu loh. Apa yang ada ide kita, itu kita keluarkan buat kantor kita, buat organisasi kita. Jadi kesannya kalau seandainya kita murni bermental pegawai, betul juga kata Pak Kiai, ibarat paku itu kalau tidak dipukul, kalau dipalu itu tidak akan masuk. Gitu. Nggak akan bolong gitu ya? Iya, paku itu tidak akan masuk. Jadi serba perintah. Kalau kita tidak bermental swasta, kalau bermental pegawai, itu kita selalu diperintah. Tidak ada inisiatif apapun. Tapi kalau kita bermental wirausaha itu kan bagaimana dia memikirkan dia bisa eksis, bisa bangkit. Nah, itu mental, maksud saya mental wirausaha itu. Bukan berarti dia di pegawai negeri dia berdagang, bukan. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan di KSD ada tagline-nya gini kali ya, mencetak kader pengusaha. ya bisa juga kayak gitu. Terlepas nanti masyarakat menilai lah. Oke. Kan kita kan intinya dari sisi ekonomi juga ada, kemudian dari sisi UMKM juga ada, pertanian pun juga kita juga ada bidangnya, dan kemudian juga dakwah, pendidikan juga ada bidangnya. Sehingga kalau bicara tagline sih sebenarnya sih organisasi ini bagaimana untuk anfaum linnas gitu loh. Bermanfaat bagi masyarakat banyak, semacam kayak gitulah. Berarti ada kesimpulannya keikhlasan, perjuangan, Kemandirian. Betul. Wah, keren banget nih teman-teman. Sudah datang di studio kita dua orang hebat yang ada di Kota Depok. Mungkin kalau teman-teman ingin join atau juga ingin memberikan saran, bisa langsung di DM di Instagram kita di Siaran Santri, atau juga bisa komen di Facebook kita juga. Nah, terima kasih nih abang-abang sudah menyempatkan waktunya, sudah hadir di studio kita. Terima kasih. Mungkin kita akan bertemu lagi di acara selanjutnya. Dan teman-teman juga terima kasih sudah join di acara Sabar Santri Bicara yang pastinya di channel Siaran Santri. Saya Hafiz Marsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.